Shalom, saat ini saya akan mempresentasikan tugas fisika terapan mengenai gerak melingkar dan gravitasi. Disusun oleh Angelika Tikarawan, NIM 220130004, dosen mata kuliah Insinyur Krisombo KWMT. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Manado, Fakultas Teknik Sipil, Program Studi D4 Teknik Konstruksi, Jalan dan Jembatan, kelas 1A. Gerak melingkar merupakan salah satu materi dalam fisika yang diajarkan di tingkat SMA. Bahan ajar merupakan salah satu bahan yang dapat membantu siswa dalam belajar secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gerak melingkar yang ada dalam peristiwa gerak sepeda dengan menggunakan variasi sprocket. Penelitian ini menggunakan 7 sprocket kecepatan pedal yang sama untuk setiap variasi sprocket. Kata kunci gerak melingkar, sprocket, rancangan bahan ajar. Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi lapangan di salah satu jalan kampus Universitas Jember dengan lintasan lurus dan datar. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepeda dengan 7 buah sprocket dan stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 50 meter yang telah ditentukan dengan sprocket yang berbeda-beda. Diameter roda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,65 mDAN. Data tersebut dikaji berdasarkan gerak melingkar yang diajarkan di SMA. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai acuan dalam merancang bahan ajar fisika khususnya materi gerak melingkar di SMA. Berdasarkan konsep fisika, jika roda-roda sepusat, maka kedua roda tersebut memiliki kecepatan sudut yang sama dan memiliki kecepatan linear yang berbeda antara roda satu dengan yang lainnya. Sama halnya pada hubungan sprocket dengan roda sepeda. Jika sprocket bergerak, maka roda yang akan ikut bergerak yang kecepatan sudut keduanya memiliki nilai yang sama dan sudut linear keduanya bernilai tidak sama. Pada penelitian ini, semakin besar diameter sprocket, maka saat sepeda dikayu dengan kayuhan atau kecepatan pedal yang sprocket memiliki kecepatan sudut semakin kecil, akibatnya kecepatan sudut pada roda juga semakin kecil. Semakin kecil kecepatan sudut atau panjang busur roda, maka semakin kecil pula kecepatan linear pada roda. Kecepatan linear pada roda inilah yang disebut dengan kecepatan sepeda. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil diameter sprocket, maka semakin besar kecepatan sudutnya dan kecepatan sudut roda sepeda juga semakin besar. Akibatnya kecepatan linear roda juga semakin besar. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat sebagai berikut. Semakin besar diameter sprocket, maka dengan kecepatan pedal yang sama memiliki kecepatan sudut semakin kecil. Akibatnya kecepatan sudut pada roda juga semakin kecil. Semakin kecil kecepatan sudut roda, maka semakin kecil pula kecepatan sepeda dan sebaliknya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.